Hai, selamat datang di VectroID.net bersama saya Yasir Baktiar. Hari ini kita akan membahas tutorial menarik dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2015. Yang akan kita coba hari ini adalah memberikan color grading seperti cinematic film looks pada footage kita. Kita juga akan membahas gimana cara menggunakan fitur baru di Premiere Pro CC 2015, namanya Lumetri Color. Nah, untuk kita yang sedang belajar teknik color grading, fitur ini saya rasa cukup menarik untuk dibahas karena banyak presets yang nantinya akan membantu kita untuk mendapatkan hasil output color yang diinginkan. Mari kita kembali ke Adobe Premiere Pro CC 2015. Pada tampilan interface barunya, saya langsung tertarik menuju ke atas. Di sini ada pilihan Workspace, di mana pada tutorial ini kita akan menggunakan Workspace Color. Dan seperti biasa, di Workspace ini ada panel Preview, ada panel Editing, panel Timeline, Project dan lain-lain. Dan paling uniknya di sebelah kanan ada panel namanya Lumetri Color. Di sini juga ada 6 bagian utama untuk melakukan color grading. Maka untuk memulainya kita cukup menyeret file footage ke dalam timeline. Lalu secara otomatis jika kita pilih footage ini, kita dapat langsung melakukan color grading di panel Lumetri Color. Oke, sekarang di sini saya memiliki 2 buah footage. Footage pertama saya mendapatkannya langsung dari official RED, yaitu sample RED files. Di sini kalian dapat mendownload beberapa file footage dari RED demo ya. Jadi kalian bisa mengambilnya secara gratis tanpa ada copyright. Lalu yang kedua, saya memiliki footage di dalam studio musik menggunakan kamera Sony A7S Mark II. Gambarnya flat banget, tapi akan kita rubah dengan Lumetri Color. Oke, kita kembali dulu ke footage kita yang dari RED. Yang akan kita lakukan pertama di sini, kita pilih footage-nya, lalu kita lihat ke Lumetri Color. Di sini ada Basic Correction, di mana kita dapat melakukan editing color correction yang sederhana seperti exposure, contrast, highlight, shadows, whites, black, saturation, dan jangan lupa temperature. Dan di sini ada fitur unik namanya Input LUT. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu LUT, LUT itu adalah sebuah presets dalam format biasanya .cube ya. Itu preset yang telah dibuat oleh profesional pada saat dia menggunakan software seperti DaVinci, SpeedGrade, lalu dia mengekspor hasil color gradingnya itu dalam bentuk .cube. Sehingga .cube itu dapat digunakan dimanapun, kapanpun, dalam footage apapun tanpa harus membuka lagi file project DaVinci-nya atau SpeedGrade-nya. Secara default, Adobe telah memberikan beberapa LUT, ada Alexa, ada Ari, ada juga Phantom dan lain-lain. Tapi di sini yang akan kita gunakan untuk footage ini khusus adalah Ari Universal DCI. Oke. Sekarang kita agak besarkan sedikit di bagian editing dibandingkan preview. Kita seret-seret aja. Pertama kita harus analisa dulu. Gambar di bagian sini kontrasnya itu over gitu. Over kontras. Jadi warna hitam ini sama putih ini sangat berbenturan. Tidak menyatu, tidak padu gitu kan. Yang akan kita lakukan, kita cukup ke basic correction. Pertama kita mainkan dulu exposure-nya supaya sesuai. Lalu kita mainkan lagi kontrasnya. Nah, kalau kayak gini kan low contrast. Kalau kayak gini high contrast. Kita harus mencari di antara kedua low contrast dan high contrast ini supaya hitam dan putih ini menyatu dengan padu gitu, tidak over, tidak lebay gitu kan. Mungkin kita turunkan dulu sedikit. Lalu selanjutnya ada highlight. Di sini highlight fungsinya untuk menurunkan bagian putih ini. Karena terlalu putih, saya pasti turunkan habis. Lalu shadow. Bayangan, supaya bayangannya ini terlihat lebih jelas, ya kan? Nah, fungsinya di sini untuk mendapatkan film cinematic looks, kita harus menyesuaikan agar bayangan ini tidak sepenuhnya hitam seperti ini. Jadi shadownya saya akan tambahkan. Lalu whites-nya akan saya turunkan karena masih over nih bagian putih tebing di sini. Lalu blacks-nya akan saya sedikit naikkan supaya memberikan efek film faded film ya. Jadi pertemuan antara putih dan hitam ini jadi soft kayak gini. Nah, jadi soft. Lalu di bawahnya ada saturation. Kita bisa menaikkannya sedikit saja agar warnanya tidak pucat. Mungkin 20%. Oke, setelah selesai, kita dapat menentukan temperatur dari footage kita ini. Apakah temperaturnya dingin ataukah panas. Tapi melihat di sini ada salju,
otomatis temperaturnya adalah dingin. Maka saya akan menurunkan temperatur sedikit ke bawah. Tidak terlalu banyak, sedikit aja, mungkin min 20. Setelah temperatur sudah saya atur, maka kita akan melanjutkan ke bagian kreatif. Di bagian kreatif ini juga akan muncul preset namanya look. Dan di sini kalian diberikan banyak preset dari Adobe. Secara manual kalian dapat mengontrol preset ini dengan menekan tombol panah di sini. Kalian bisa lihat langsung kan? Ya, kalian bisa melihat contohnya langsung. Mana yang keren menurut kalian? Di sini ada Kodak, ada Fuji, ada juga SL Big. Dan ini keren-keren juga. Misalkan SL Big, kuningnya terlalu besar, jadi saya tidak akan menggunakan SL Big. Mungkin saya akan menggunakan SL Blue Cold. Ya, SL Blue Cold. Untuk memberikan kesan bahwa ini adalah kondisi dingin. Oke, setelah kita menentukan preset looks-nya, kita dapat mengatur intensitas kekuatan dari preset look tadi dengan mengatur intensity-nya. Oke, jadi saya tidak ingin intensitasnya terlalu tinggi seperti ini sehingga menimbulkan warna-warna yang miss, terlalu biru ya. Intensitasnya saya turunkan mungkin setengahnya. Oke, selanjutnya di bawahnya ada adjustment, faded film. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mengatur pertemuan antara gelap dan terangnya ya. Jadi pada saat saya memberikan faded film sedikit, jadi terlihat seperti selulosa tapi tidak raw gitu. Dan memberikan efek look yang cukup sinematik. Di sini saya memberikannya sedikit saja. Lalu di bawahnya ada sharpen, seperti namanya, untuk menajamkan gambar. Saya juga berikan sedikit saja. Nah, lalu ada vibrance dan saturation. Apa bedanya vibrance dan saturation? Kalau vibrance biasanya digunakan untuk menebalkan warna antara warna. Jadi antar warna itu jadi lebih tebal. Tapi kalau saturation untuk menguatkan warna. Jadi nggak terlalu pengaruh. Biasanya saya meningkatkan vibrance agak banyak, saturationnya sedikit aja. Kayak gitu. Lanjut di bawahnya ada color wheel namanya shadow tint dan highlight tint. Seperti namanya, kita dapat merubah warna shadow sesuai dengan apa yang kita mau. Di sini saya mau shadow-nya itu berwarna biru. Jadi saya geser sedikit ke arah warna biru. Birunya pun agak ke ungu ya. Oke. Lanjut ke highlight tint. Highlight tint untuk merubah warna terangnya. Kalau terangnya mungkin saya berikan warna merah. Atau oranye ya. Nah, oke. Setelah kita memberikan itu, kita juga bisa mengatur balance-nya. Apakah lebih cenderung ke kuning di belakang kiri atau cenderung ke biru sebelah kanan. Di sini saya akan tarik sedikit ke kanan, agak biru. Dari sini aja udah cukup sinematik ya kan? Padahal kita hanya menggunakan preset-preset sederhana yang ada di Lumetri Color kan? Lanjut, di bawahnya ada kategori curves. Nah, untuk kategori curves ini, seperti yang pernah saya bilang, curves ini digunakan untuk mengatur color correction ya. Di mana di bagian bawah adalah shadow, di bagian tengah adalah midtones, di bagian atas adalah highlight. Biasanya yang saya lakukan di sini adalah mengatur entah itu level RGB atau salah satunya aja. Di sini saya akan mengatur level midtone-nya akan saya naikkan sedikit, lalu shadow saya turunkan sedikit. Dan highlight-nya juga akan saya turunkan sedikit. Oke, kalian juga bisa mengganti level warna merah, hijau, dan biru. Kalian bisa coba-coba aja sendiri. Oke, di bawahnya ada Hue Saturation Curve. Ini fitur yang paling menarik menurut saya. Karena kita dapat mengatur seberapa kuat warna kita ingin naikkan. Jadi hanya satu warna aja yang kita ingin naikkan. Contoh, di sini saya ingin menaikkan warna biru mobil. Kalau kita kira-kira warna biru mobil itu ada di sini, ya. Maka saya akan klik di antaranya, lalu tengahnya saya tarik muncul. Ya kan? Maka warna birunya si mobil akan lebih cenderung, nah ini kan kalau kita turunin segitu, cenderung lebih muncul gitu warna birunya. Kan? Oke, setelah itu kita akan langsung lompat ke bagian color wheels. Fungsinya sama aja seperti yang di curves atau di bagian kreatif shadow tint, highlight tint. Bedanya di sini kita memiliki kontrol yang lebih banyak yaitu shadow, midtones dan juga highlight. Kalian bisa mengatur shadow-nya agak biru, merah, terserah, bisa diatur. Ini juga bisa ngatur kecerahannya. Nanti bisa kalian coba-coba aja. Oke, kita langsung skip. Di sini ada HSL secondary. Saya jarang sekali menggunakan secondary di sini karena biasanya digunakan untuk memperbaiki warna yang rusak akibat kita lakukan color grading. Misalkan warna kulit, warna white balance-nya, atau warna pohon yang tadinya hijau berubah jadi merah, itu bisa kita perbaiki di secondary. Tapi untuk sementara kita tidak bahas, kita langsung masuk ke bagian terakhir yaitu vignette.
Seperti yang pernah kita coba, vignette ini fungsinya untuk memberikan kesan corner yang gelap ya, atau terang, tapi cenderung vignette itu biasanya gelap. Contoh, kita rubah amount-nya dari 0 menjadi -1. Maka di bagian ujungnya akan jadi gelap, ya kan? Tapi untuk catatan, kita tidak boleh lebay dalam melakukan hal ini. Kita cukup melakukan sedikit aja, lalu midpoint-nya juga bisa kita turunkan sedikit, berikanlah feather. Oke, itu adalah efek dari vignette. Dan sekarang kita lihat perbandingannya antara preview dengan apa yang telah kita lakukan color grading. Tentunya signifikan sekali bedanya, ya kan? Nah, namun apa sih poin-poin penting yang perlu kita catat supaya hasil color grading kita itu bagus dan enak untuk dilihat? Sebenarnya hanya ada 2 poin utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai pada saat kalian melakukan color grading itu, kalian melakukannya terlalu over, terlalu tinggi, terlalu besar gitu. Kontrasnya terlalu tinggi, saturationnya terlalu tinggi, highlight-nya terlalu tinggi, atau shadow-nya terlalu tinggi. Itu tentunya tidak akan bagus. Dan yang kedua, jangan terlalu rendah. Terlalu rendah misalkan levelsnya rendah, exposure-nya rendah, atau warnanya pucat rendah, jadi tidak enak dilihat. Atau terlalu selulosa, raw, kalau kalian menggunakan SLR, raw-nya SLR itu selulosa. Bukan raw hasil raw loh ya, tapi hasil jepretan langsung gitu, video langsung. Kalian perlu memberikan brightness, contrast, saturation supaya warna selulosanya pun hilang. Oke, sudah selesai di footage pertama. Kita akan lanjut ke footage kedua di dalam studio musik. Pada dasarnya yang akan kita lakukan sangatlah mirip dengan yang pertama. Bedanya kita ke basic correction. Input LUT-nya saya akan memberikan input LUT custom yang telah saya download entah dari mana atau dari internet, saya lupa. Namanya F8700 V2 log.cube. Dan pada saat saya open, jangan kaget. Boom! Dan tiba-tiba footage-nya jadi bagus. Padahal awalnya flat, tapi tiba-tiba jadi bagus. Belum bagus. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama di sini kita lihat warna mukanya itu pucat. Putih ya. Jadi kita harus memberikan beberapa touch up ya, supaya warna pucatnya ini hilang. Pertama mungkin kita bisa ganti temperaturnya agak ke kanan, karena kondisinya di sini adalah warna kuning. Sedikit aja, 7,8. Lalu untuk tone-nya, saya coba utak-atik kontrasnya sedikit, supaya lebih terasa perbedaan hitam dan putihnya. Lalu black-nya juga saya naikkan sedikit. Shadow-nya saya turunkan sedikit. Lalu saturation-nya saya naikkan sedikit supaya warna kulit ini akan muncul. Setelah basic correction selesai, saya lanjut ke kreatif. Biasanya karena file LUT-nya sudah berfungsi dengan baik, saya tidak perlu lagi menambahkan preset look. Tidak perlu. Dan saya akan langsung masuk ke faded film. Saya edit sedikit. Lalu berikan sharpen sedikit saja. Tidak memainkan vibrance lagi, tidak memainkan saturation lagi. Saya langsung masuk ke bagian color wheels. Nah, di bagian color wheels saya akan memberikan warna merah di bagian midtones. Midtones itu biasanya kulit. Warna kulit, warna kayu, itu midtones. Coba ya, kalau kita berikan biru, dia akan berubah semua. Terlalu banyak. Ctrl Z, ulangi. Saya geser sedikit demi sedikit sampai warnanya itu oke, seperti ini. Tidak perlu lagi banyak yang kita rubah. Kita tutup. Kita langsung skip ke bagian vignette. Seperti biasa, saya berikan sewajarnya aja. Dan vignette pun selesai. Dan kita lihat perbedaannya. Ini sebelum, ini sesudah. Pastinya beda banget. Oke, itu adalah tutorial kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar color correction ataupun color grading untuk menggapai cinematic film looks dengan menggunakan plugin seadanya di Adobe Premiere Pro. Tidak termasuk LUT ya. Kalau LUT tadi kan kita bisa download di mana-mana. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Itu tergantung. Tapi pada intinya, berlatih untuk mendapatkan selera warna yang cukup baik di mata kalian, itu butuh waktu dan tidak sebentar. Jadi terima kasih telah menonton tutorial ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you next time.